Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari barisan dan deret itu. Nah, aplikasinya itu ada sekitar empat ada sekitar 4 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada pertumbuhan, ada peluruhan, ada bunga majemuk, dan ada anuitas. Nah, yang pertama dulu tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kayak misalnya ketika kalian menghitung pertambahan penduduk ya, pertambahan penduduk di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu gitu. Nah, nanti kan ada persentase pertambahan penduduknya. Nah, gini, pertumbuhan didasarkan menurut deret ukur geometri. Jadi konsep pertumbuhan ini menggunakan konsep geometri, barisan dan deret geometri, di mana pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah I%, ya, ini misalnya. Kemudian jika nilai awal benda adalah M0, maka pertambahan nilai benda adalah M0 dikali dengan I. Ya, jadi pertumbuhan. Jadi nilai bendanya itu selalu bertambah yaitu dengan M0 dikali I. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah M1 ditambah dengan perubahannya dan seterusnya ya. Kemudian rumus nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara berikut. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Nilai benda setelah 1 tahun, yaitu nilai awal ditambah dengan pertambahannya. Nah, tadi kan kita tahu pertambahannya itu adalah M0 dikali dengan I. Nah, jadi M1-nya atau nilai benda setelah 1 tahun itu adalah nilai awal, yaitu M0 ditambah dengan pertambahannya. Pertambahannya adalah M0 dikali I. Nah, di sini kan sama-sama punya M0 nih. Ya, sama-sama punya M0. Nah, ini kita faktorkan. Artinya M0 kita coba tulis di luar. M0 dalam kurung, ya, 1 ditambah I. Ini. Jadi kan kalau M0, 1 ditambah I, ini kan sebenarnya kalau kita kali M0 dikali 1 kan jadinya M0. M0 dikali I jadinya ditambah M0 dikali I. Gini kan ya, sama ya dengan ini. Nah, sekarang kita lihat nilai benda setelah 2 tahun. Nilai benda setelah 2 tahun berarti artinya bukan M0 lagi yang dipakai, tapi M1. M1 ditambah dengan M1 dikali I. Ya. Nah, M1-nya di sini kita keluarin. Sama ya dengan yang M0 tadi. M0-nya dikeluarin. Nah, ini M1-nya kita keluarin, kita faktorin gitu ya. Jadi di sini 1 ditambah I. Kemudian kita ganti. Tadi M1 rumusnya apa sih? Oh, M1 tuh rumusnya ini nih. Nah, M0 ditambah 1 plus I. Berarti ini diganti. M1-nya diganti dengan M0, 1 ditambah I, kemudian dikali lagi dengan 1 ditambah I. Nah, di sini kan 1 ditambah I-nya ada 2 ya. 1 ditambah I-nya ada 2. Berarti kalau ada 1 ditambah I dikali dengan 1 ditambah I, berarti kan ini sama aja 1 ditambah I kuadrat ya. Karena kan ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Kalau kita kalikan berarti pangkatnya bisa ditambah jadi 2. Jadi di sini kita punya M0, 1 ditambah I kuadrat. Kemudian nilai benda setelah 3 tahun sama. Berarti kita pakainya M2 ditambah M2 dikali I. Nah, M2-nya ini kita keluarin. Jadi kita punya 1 ditambah I. Nah, tadi rumus M2 apa? Oh, rumus M2 ini. Tadi kita udah dapat di atas ya. Rumus M2 nih. Kita substitusi ke sini. Jadi kita punya M0, 1 ditambah I kuadrat dikali lagi dengan 1 ditambah I. Nah, kita lihat di sini. Ada 1 ditambah I kuadrat dikali dengan 1 ditambah I. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti kalau perkalian seperti ini, pangkatnya bisa kita tambahkan. Jadi kita punya 1 plus I pangkat 3. Jadi di sini kita punya M0, 1 ditambah I pangkat 3. Nah, dengan kata lain, nilai benda setelah T tahun, itu sama dengan MT sama dengan M0, 1 ditambah I pangkat T. Di mana T-nya ini adalah kurun waktunya ya.
berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu gitu, tergantung nanti konteks soalnya seperti apa gitu. Jadi untuk rumus sebentar. Jadi untuk rumus M0-nya seperti ini. Ya, ini saya kotakin warna biru ya. Nah, gini. Oke. Kemudian kita lihat di contoh 1. Pada tahun 2020 penduduk suatu negara tercatat 30 juta jiwa ya. Ini jiwa ya, bukan juta ya. Jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 2% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2040. Nah, kalau mengerjakan soal cerita, berarti hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan informasi yang tersedia di soal. Ya. Nah, di sini dia bilang, tahun 2020 penduduknya ada 30 juta. Berarti kita anggap 30 juta adalah nilai awalnya atau M0-nya. Jadi M0-nya adalah 30 juta. Kemudian jika tingkat pertumbuhannya mencapai 2% per tahun, nah kita lihat tadi apa sih kalau persentase? Oh, persentase adalah I ya, persentase pertumbuhan setiap T. Nah, I-nya adalah 2% per tahun. Nah, di sini konteks waktunya adalah per tahun ya. Kemudian tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2040. Berarti kita harus lihat waktunya dari 2020 ke 2040 ya. Berarti T-nya 2040 dikurangi dengan 2020. Berarti di sini waktunya ada berapa tahun? Ada 20 tahun 20 ya? tahun. Ya, ada 20 tahun. Oke, berarti sekarang yang harus kita cari adalah M20. Artinya nilai benda atau nilai di sini bendanya adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk ada 20 tahun ke depan. Itu banyaknya akan seberapa sih kira-kira gitu ya. Jadi di sini kita bisa cari M20. M20 sama dengan M0 ya. Jadi rumusnya tetap pakai yang ini tadi yang saya kotakin warna biru. M0-nya berapa? Oh, 30 juta. Dalam kurung, 1 ditambah I, I-nya adalah 2%. Dipangkatkan T, T-nya pangkat 20. Nah, untuk menghitung apa namanya? Karena ini angkanya cukup besar ya. Jadi bisa menggunakan alat bantu seperti kalkulator gitu ya. Nah, ini 30 juta. Ini kan sama aja 2% itu, ini ya saya tulis di sini 2% itu kan sama aja 2/100. Nah, 2/100 itu berarti 0,02 ya. Berarti di sini 1 ditambah 0,02. Jadi kan hasilnya 1,02. Kita pangkatkan dengan 20. Nah, berarti ini 30 juta. 30 jutanya dulu. 1,02 kalau kita pangkatkan 20 itu hasilnya 1,4859 bla 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 panjang ya. Jadi di sini Ibu coba ambil 4 digit di belakang koma. Jadi 1,4859. Nah, ini sebenarnya hasil akhirnya nanti bisa menjadi sedikit berbeda di digit-digit belakangnya ya, tergantung kalian mengambil berapa digit setelah koma gitu ya. Nah, di sini Ibu coba ngambil 4 digit. Ini 30 juta, kita kalikan dengan 1,4859, itu hasilnya adalah 44.577.000. Ya. Dengan kata lain, perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2040 adalah 44.577 jiwa. 577.000 jiwa gitu. Ya. Jadi kalau yang di atas tadi yang pusing-pusing adalah menurunkan rumusnya, tapi sebenarnya yang kita gunakan adalah rumusnya langsung ya. Cuman kan rumus itu kan ada asal muasalnya. Jadi Ibu jelaskan dulu di atas tadi cara menurunkan rumusnya seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjutin ke peluruhan. Jadi ada pertumbuhan, ada peluruhan. Sebenarnya pertumbuhan sama peluruhan tuh sama aja. Maksudnya rumusnya hampir sama, bukan sama aja ya. Rumusnya hampir sama. Cuman bedanya kalau pertumbuhan itu kan naik ya. Pertumbuhan itu kan nambah. Kalau peluruhan itu berkurang ya.
Jadi peluruhan itu kayak misalnya ini, kalau pertumbuhan tadi kan pertumbuhan penduduk. Nah, kalau peluruhan ini bisa kayak kematian ya. Jadi kayak banyaknya orang meninggal di suatu wilayah gitu. Itu bisa pakai konsep peluruhan ya. Jadi semakin berkurang nilainya. Nah, sekarang kita lihat peluruhan didasarkan menurut deret ukur atau geometri. Sama ya dengan pertumbuhan pakai konsep geometri juga, di mana peluruhan selalu berkurang. Nah, ini seperti yang Ibu tadi bilang ya, selalu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Ya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan peluruhan nilai suatu benda setiap tahun adalah P%. Jika nilai awal benda adalah M0, maka peluruhan nilai benda adalah M0 dikali P. Ya. Rumus nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara berikut. Kita lihat nilai benda setelah 1 tahun. Nah ini, kalau tadi kan kalau di pertumbuhan sininya plus ya. Nah kalau di peluruhan sininya dikurang. Nah jadi kita lihat di sini, ini sama-sama punya M0, kita faktorin, kita keluarin. Caranya sama ya dengan yang di pertumbuhan tadi. M0-nya kita keluarin, jadi kita tinggal punya 1 min P. Ini ya. Nah, kemudian nilai benda setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun, ini kan sama-sama punya M1. M1-nya kita keluarkan dulu. Kemudian ini 1 min P. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus dari M1 apa tadi? Oh, rumus dari M1 ini. Kita substitusi ke sini. Jadi, M0, 1 min P. Kemudian ada lagi 1 min P. 1 min P yang ini nih. Ini ditulis lagi di sini. Nah, 1 min P kita kali dengan 1 min P. Berarti kan sama aja 1 min P pangkat 2. Jadi di sini M0, 1 min P pangkat 2. Ya. Lalu kita lihat lagi nilai benda setelah 3 tahun. M3. M3 berarti sama dengan M2 dikurangi M2 kali P. M2-nya kita keluarin. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi 1 min P. Nah, sekarang kita substitusi. Rumus M2 apa sih? Oh, ini tadi. Rumus M2. Kita substitusi. Jadi, M0, 1 min P kuadrat. Nah, yang 1 min P kita tulis lagi. 1 min P. 1 min P kuadrat dikali dengan 1 min P. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti pangkatnya bisa ditambah ya. Jadi kita punya M0, 1 min P pangkat 3. Dengan kata lain, nilai benda setelah T tahun ya dengan konsep peluruhan itu berarti MT sama dengan M0 1 min P pangkat P. Ya. Ini adalah rumus untuk peluruhan. Jadi bedanya cuma di tanda minusnya sama pertumbuhan tadi. Dan untuk istilah-istilahnya sama ya. Tapi bedanya tadi kalau di pertumbuhan I itu adalah persentase pertumbuhan. Tapi kalau di sini Ibu mencoba menggunakan simbol lain ya. Di sini P adalah persentase peluruhan. Sebenarnya di buku-buku lain tuh mungkin nanti simbol-simbol untuk lambang-lambang untuk istilah-istilah nilai awal, persentase dan sebagainya itu mungkin ada yang beda-beda ya. Cuman maksudnya sama begitu. Nah, sekarang kita lihat di contoh 2. Suatu neutron dapat pecah menjadi suatu proton dan elektron. Nah, ini pelajaran fisika sebenarnya ya. Kalau IPS nggak dapat ya pelajaran fisika. Cuman dulu mungkin waktu SMP pernah nih dengar-dengar neutron, proton, elektron gitu ya. Pada awalnya terdapat 1 juta neutron. Pada akhir 1 menit, neutron akan berubah sebanyak 2%. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Nah, sekarang kita tulis dulu informasi yang ada. Kita berarti punya 1 juta nih. 1 juta ini kan pada awalnya dia bilang ya. Berarti nilai awalnya adalah 1 juta. Pada akhir 1 menit, nah ini, pada akhir 1 menit, neutronnya akan berubah sebanyak 2%. Berarti P-nya adalah 2% per menit. Di sini satuannya bukan tahun ya, tapi menit. Ya, jadi dilihat dulu satuan waktunya apa sih gitu ya. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Berarti kalau tadi 2% per menit, kalau 10 menit berarti dia berubahnya berapa kali? Berarti berubahnya 10 kali ya, karena 10 menit kan tadi 1 menit dia berubahnya. Berarti di sini karena 10 menit berarti dia T-nya adalah 10 ya. Nah, karena T-nya 10 berarti karena yang ditanyain adalah
setelah 10 menit neutronnya tinggal berapa sih gitu ya. Berarti yang ditanyain adalah M10. M10 sama dengan M0. Jadi rumusnya sama pakai yang ini tadi. M0-nya 1 juta dalam kurung 1 min P. P-nya adalah, oh ini lagi. Saya tulis dulu. Kalau 2% sama ya dengan soal sebelumnya. Sama dengan 2 per 100 yaitu 0,02. Ya, jadi ini 1 dikurangi 0,02 pangkat 10. Jadi 1 juta. 1 dikurangi dengan 0,02. Berarti kita dapat 0,98 ya. Pangkat 10. Nah ini sama ya. Kita bisa minta bantuan dengan kalkulator. Jadi kita punya 1 juta dikali dengan 0,98 kalau dipangkatin 10 itu saya ambil 4 digit. Jadi gini. 0,8171. Sehingga kalau 1 juta dikali dengan 0,8171 sama dengan 817.100. Nah kan hasilnya menurun ya dari 1 juta jadi 817.100. Jadi banyaknya neutron setelah 10 menit adalah ini gitu. Ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara pertumbuhan sama peluruhan gitu. Oke. Sekarang kita lanjutin kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke berikutnya ada namanya bunga majemuk ya. Bunga majemuk. Jadi kalau bunga majemuk sama bunga tunggal itu beda ya. Ini sebenarnya udah pernah nih dipelajarin waktu SMP. Nah, teman diingetin lagi ya. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jika Anda menyimpan sejumlah uang di bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode di bank tidak diambil, maka bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga di periode berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Misalkan modal awal M0 dan suku bunga majemuknya I. Nilai modal setelah satu periode. Jadi dia dalam periode tertentu ya. Periode itu maksudnya waktu ya, sama ya dengan yang tadi sebelumnya. Nah, berarti nilai modal setelah satu periode kita keluarin nih M0-nya. Sama kayak tadi, kita punya 1 plus I. Ini ya. Lalu kita lihat lagi yang di kedua, nilai modal setelah 2 periode. Berarti ini M1, 1 plus I. M1 tadi rumusnya apa? Kita substitusi lah ini. Ya, kita substitusi, jadi kita punya M0, 1 plus I. Terus yang ini kita tulis lagi 1 plus I-nya. Nah, jadi ini sebenarnya penurunan rumus untuk bunga majemuk ini sama nih dengan yang pertumbuhan ya. Nah, ini 1 plus I kuadrat. Sama yang M3 juga ya. Ini M2-nya dikeluarin. Jadi 1 plus I. M2-nya ganti dengan rumus atasnya tadi, substitusi. Jadi kita punya M0, 1 plus I kuadrat dikali dengan 1 plus I. Jadi kita punya M0, 1 plus I pangkat 3. Dengan kata lain, nilai modal setelah T periode ya, setelah waktu tertentu, itu bisa kita rumuskan seperti ini. MT sama dengan M0, 1 plus T pangkat, 1 plus I ya, sorry. 1 plus I pangkat T. Besar bunga setelah, nah itu kan MT-nya. Nah berarti kalau besar bunga setelah T periode, ya, besar bunganya aja, berarti BT sama dengan MT dikurangi dengan M0. Artinya modal yang ada sekarang dikurangi dengan modal awalnya. Nah, itu adalah besar bunganya yang kalian dapetin setelah nabung. Itu ya. Nah, di sini kita masukin rumusnya. MT tadi kan ini. MT kan ini. Nah, MT-nya yang ini bisa kita substitusi. Kita substitusi dengan rumus yang kita sudah dapat sebelumnya. Jadi, M0, 1 plus I pangkat T, ini I ya, dikurangi M0. Ya, itu.
Atau ini M0 kan sama-sama punya M0 nih. Kita bisa keluarkan atau kita faktorkan. M0-nya dikeluarin, jadi kita punya 1 plus I pangkat T, ini dikurung ya, dikurangi 1. Itu. Ya, jadi cukup cukup banyak nih rumus-rumus yang digunain. Cuman sebenarnya sama aja, itu aja rumusnya gitu. Nah, kita sekarang lihat di soal contoh 3. Dia menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia setelah 5 tahun? Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal cerita harus dituliskan informasi apa saja yang ada di soal. Berarti 1 jutanya nih sebagai apanya? Kalau dia bilang menabung uang di bank, menabung uang awal ya, berarti 1 juta adalah nilai modal awalnya. Jadi M0-nya sama dengan 1 juta. Suku bunganya 5% per tahun, berarti I-nya. I-nya adalah 5% per tahun. Kemudian ada apa itu? Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia setelah 5 tahun? Berarti T-nya adalah 5 tahun ya. Jadi dari informasi ini berarti yang ditanyakan adalah M5. M5 kita bisa pakai rumus tadi MT sama dengan M0 dalam kurung 1 plus I pangkat T. Berarti di sini 1 juta. Terus ini 1 plus I. I-nya kan 5%. Pangkat T, pangkat 5. Nah, 5% itu berapa sih? Ini dihitung dulu nih. 5% itu kan sama aja 5 per 100. 5 per 100 itu berarti 0,05. Ya. Jadi 1 juta 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 5. Jadi 1 juta 1,05 dipangkatkan 5. Nah, sama ya. Karena cukup rumit memangkatkannya berarti boleh pakai kalkulator. Atau biasanya sih soal pangkatnya ini sudah diketahui ya di soalnya. Di apa kayak dikasih tahu gitu. 1,2763. Nah, berarti ini dikali, jadi hasilnya adalah 1.276.300 rupiah. Jadi uang tabungan dia setelah 5 tahun adalah ini, gitu. Jadi bunganya berapa tuh kalau kita lihat? Besar bunganya berapa sih? Ada yang tahu? Uang awalnya kan 1 juta, terus dia dapat setelah 5 tahun duitnya jadi 1.276.300. Berarti bunga pertambahan, uangnya kan nambah tuh, uang nambahnya itu kan bunganya ya. Bunganya berarti berapa? Ini hening semua ini. 276.300. Ya, betul sekali. 276.300 gitu. Jadi lumayan ya. 5 tahun duitnya disimpan, atau nambah duitnya gitu. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, ini ada jadinya di sini. Yang terakhir adalah anuitas. Apa sih anuitas itu? Sebenarnya anuitas ini sering ya ada di sekitar kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya gini, kayak misalnya kalian pinjam uang di bank. Nah kan kalau pinjam uang itu nanti kalian ada bayar namanya angsuran. Tapi kalau angsuran itu bukan anuitas. Kenapa? Jadi misalnya kan kalian pinjam 10 juta nih. 10 juta mau dibayar, mau dilunasin dalam waktu 1 tahun. Berarti angsurannya itu kan berarti 10 juta dibagi sama 1 tahun, dibagi sama 12 bulan ya, angsurannya gitu. Tapi nanti ada lagi namanya bunga ya. Jadi kalau orang minjem tuh nggak mungkin kan kita pinjam 10 juta baliknya 10 juta kan nggak mungkin ya. Pasti pihak sana mencari keuntungan ya. Nah itu. Jadi apa yang kita bayarkan ke bank itu adalah anuitas. Jadi bukan angsuran. Jadi selama ini tuh ada yang apa namanya? Konsepnya salah ya. Sebenarnya saya mau bayar angsuran ke bank nih, salah itu. Harusnya bilangnya saya mau bayar anuitas ke bank nih gitu ya.
bukan angsuran jadi sebutannya. Ya, kita lihat di sini. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jangka waktu tersebut dinamakan periode. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan. Kalau setiap bulan kan setiap 1 bulan ya. Triwulan berarti 3 bulan. Kuartal berarti 4 bulan. Semester berarti 6 bulan. Atau setiap tahun. Setiap tahun berarti 12 bulan sekali. Gitu ya. Jumlah pembayaran anuitas terdiri dari angsuran dan bunga. Nah ini tadi. Jadi yang kita bayarin, kalau misalnya pinjam duit, kita bayarin tuh namanya anuitas, bukan angsuran. Ya. Angsuran adalah suatu pembayaran dengan jumlah tertentu yang mungkin jumlahnya berbeda. Nah itu. Sekarang ada penurunan rumusnya. Nah, ini cukup panjang nih dan cukup banyak untuk rumus anuitas. Ya, kita lihat di sini besarnya suatu pinjaman M merupakan jumlah semua angsuran A sebanyak P kali. Ya, jadi ini tadi. Awalnya tadi yang saya bilang, misalnya kita pinjam 10 juta. 10 juta mau dibayar 12 kali. Ya, berarti kan 10 jutanya dibagi 12. Gitu ya. Itu angsuran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat M sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AT. Sampai berapa kali dia ngangsurnya gitu ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa AT sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah IT min 1. Dan A ini adalah anuitas ya. A ini adalah anuitasnya. Anuitas itu adalah A1 ditambah B1. A1-nya adalah angsuran, B1-nya adalah bunganya. Ya. Maka, ini kalau kita turunin cukup panjang ya rumusnya ya. A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AT. Nah, ini kita bisa ganti rumusnya. A1 tetap A1. Ya. A2-nya, A2 itu bisa kita cari pakai ini nih. Ini berarti kan A2 sama dengan A1, 1 plus I, 2 min 1 gitu ya. Nih. Terus nanti A1, A3 juga sama. A3 berarti A1, 1 plus I, pangkat 3 min 1. Ini. Dan seterusnya sampai dengan A1, 1 plus I, pangkat T min 1. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat. Dari sederet penjumlahan A ini tadi, ini kalau kita lihat, dia membentuk namanya deret geometri. Ya, jadi semua ada 4 bahasan kita tadi itu semuanya berkaitan sama deret barisan dan deret geometri. Ya, nah di sini kita lihat A-nya atau suku pertamanya, ya A itu kan kemarin simbol untuk suku pertama. Suku pertamanya adalah A1, nih ya. Kemudian R-nya atau rasionya, rasio itu kan ingat-ingat. Rasio itu bisa dicari dengan U2 per U1. Nah, ini U2-nya nih. Ini U2-nya, ini U1-nya. Jadi, U2-nya A1, 1 plus I, dibagi dengan U1-nya adalah A1. Jadi, ininya bisa kita coret, sisanya tinggal 1 plus I. Ya, jadi itu R-nya. Kemudian N-nya itu banyaknya suku, itu bisa kita simbolkan dengan T. Ya, karena di sini tadi pakainya T ya. Sehingga M sama dengan SN. SN itu apa sih? SN adalah jumlah dari barisan geometri atau deret geometri. Ya. Deret geometri sehingga kita tahu bahwa rumus dari apa namanya? Deret geometri itu kan rumusnya ini ya. Nih. Kita tinggal ganti aja. Tinggal ganti A-nya jadi A1. R-nya jadi tadi apa R-nya? Oh ini R-nya. 1 plus I pangkat T dikurangi 1. Kemudian dibagi dengan R-nya diganti 1 plus I dikurangi 1. Sehingga nanti setelah kita sederhanakan, kita ketemu M sama dengan A1, 1 plus I pangkat T dikurangi 1 dibagi I. Atau dari rumus ini bisa kita balik ya. Jadi untuk mencari A1 bisa seperti ini. M kali I ya. Mungkin agak sedikit pusing ya kalau dilihat penurunan rumusnya ya.
Kemudian nilai anuitas merupakan jumlahan antara angsuran dan bunga. Tadi kita tahu gitu ya. Nah, sekarang gini. Sebentar. Ini tadi, oh ini A kecil ya harusnya ya, bukan A besar. Ini harusnya A kecil. Angsuran ya, maksudnya angsuran ditambah dengan bunga. A1-nya tetap ditambah bunganya tadi. Cara mencarinya adalah M dikali dengan I. Nah, berarti untuk mencari A1 adalah A dikurangi M kali I. Oke, sekarang kita geser. Ini waktunya tinggal 4 menit 10 detik. Karena kena ini ya, apa namanya, Zoom-nya nggak premium. Jadi nanti kalau keluar dari Zoom, bisa tolong masuk lagi. Karena nanti saya akan presensi siapa aja yang hadir di Zoom juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Dari persamaan 1 dan 2, tadi kita persamaan 1 udah dapat, persamaan 2 udah dapat, kita sama denganin ya. Jadi kan persamaan 1 tadi kita dapat A1, ini juga dapat A1, kita sama denganin. Oke, nanti bisa dilihat lebih jelas lagi ya di handout-nya sudah saya share. Kemudian setelah kita menurunkan, setelah kita menyederhanakan bentuk ini, nanti kita dapat rumus anuitas. Nah, ini salah satu rumus anuitas. Jadi rumus anuitas tuh ada sekitar 3 ya. Ada 3 rumus itu. Terus dari sini kita turunin lagi rumusnya ya dengan segala cara ini. Nanti bisa dilihat lagi. Di mana nanti dari rumus anuitas ini kalian kalikan dengan ini ya. Sama-sama dikali dengan 1 plus I pangkat T dan 1 per 1 plus I pangkat T. Di atas dikali ini, bawahnya juga dikali ini. Ya. Jadi biar adil, atas bawah dikaliin hal yang sama. Sehingga kita dapatnya seperti ini. Lalu kita sederhanakan dan dapat kita rumus keduanya adalah ini. Jadi nanti bisa digunain sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Kita lihat lagi, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Cukup panjang ya ini ya jalannya. Setelah kita substitusikan, kita dapat lagi rumus anuitas yang ketiga. Nah, ini dia. Ya. Jadi, ada beberapa rumus pada anuitas. Yang pertama adalah mengetahui besarnya angsuran ke 1. Bisa dengan rumus ini. Ya, nanti bisa dilihat di handout-nya. Besaran angsuran ke T bisa pakai rumus ini. Hutang awal bisa pakai ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Besarnya anuitas. Nah, ini besarnya anuitas ada 3 rumusnya ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, seperti yang tadi yang udah kita turunin rumusnya. Terus ada lagi rumus sisa pinjaman. Sisa pinjaman ada 2 rumusnya. Ada ini sama ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sisa bunga pada akhir periode ke T. Nah, ini rumusnya. Nah, ini udah ada keterangan-keterangannya. Oke. Tinggal 1 menit 26 detik. Nanti mati. Masuk lagi ya. Saya mau lihat dulu yang join siapa, ada berapa orang. Oh, ada 13 Ya, saja. 13 saja. Ini kelas. Oke. Oke, kita lihat dulu contoh 4. Contoh 4. Tapi bentar lagi mati ya. Sebentar. Saya jelasin contoh 4 setelah Zoom ininya apa namanya? Setelah Zoom-nya keluar dulu aja ya biar nggak terpotong nanti penjelasannya. Ya, Bu. Habis Zoom-nya keluar langsung join lagi. Tunggu sebentar. Oke. Less than 1 minute. Bentar saya record dulu.
Oke, recordnya sudah oke. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal anuitasnya, karena tadi udah cukup panjang ya pembuktiannya. Lina meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan cara anuitas. Nah, dia bilang gitu ya. Cara anuitas artinya bayar angsuran sama bayar bunga, di mana bunganya adalah 2% per bulan. Pinjaman diharapkan lunas dalam waktu 2 tahun dengan pembayaran bulanan. Hitung jumlah pembayaran tiap bulannya. Nah, ya, jadi yang ditanyain adalah anuitas tiap bulannya tuh dia harus kasih uang ke bank tuh berapa sih gitu ya. Berarti sekarang kita tulis dulu informasi yang diketahui di soal. Nah, ini besar pinjaman ya. Besar pinjaman itu bisa kita lambangkan dengan M. Di sini kita lihat. Berarti M sama dengan 10 juta. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara anuitas dengan bunga 2% per bulan. Kita lihat bunga. Bunganya berarti bisa kita simbolkan dengan I ya di sini. Persentase bunga. Nah ini. Persentase bunga berarti I-nya sama dengan 2% per tahun. Nah kemudian pinjaman diharapkan lunas dalam waktu 2 tahun. Berarti kalau waktu kita lihat lagi. Waktu itu apa sih? Oh di sini nggak ada ya. Keterangan waktu. Waktu itu T ya. Nah, saya tambahin di situ. T-nya adalah 2 tahun. 2 tahun. Karena tadi, oh ini per tahun ya. Per bulan ya. Sorry bentar. Ulangi dulu. Gua hapus dulu deh. Ini bunganya bukan per tahun ya, tapi per bulan. Di situ ditulis soalnya. Nih per bulan. Jadi harus dilihat konteks waktunya ya. Kalau dia bilang jadi konteks waktunya itu tergantung dari bunganya. Bunganya itu per bulan, per tahun, per minggu atau per apa gitu kan ya. Nah, jadi karena di sini dia bilang 2% per bulan, berarti otomatis waktunya T-nya di sini kan dia bilang 2 tahun. Jadi 2 tahunnya ini harus kita ganti jadi bulan. 2 tahun tuh berapa bulan sih? 2 tahun berapa bulan? 24. Oke, 24 bulan. Nah, jadi kita udah punya informasi ini. Jadi untuk mencari nilai A-nya, untuk mencari nilai A-nya, tadi kan ada 3 rumus ya, anuitas tuh. Nah ini, kita lihat ada rumus pertama, rumus kedua, sama rumus ketiga. Yang jelas kita nggak bisa pakai rumus ketiga. Kenapa? Karena kita nggak tahu angsuran ke satunya berapa. Ya, A1-nya kita nggak tahu nilainya berapa. Di soal nggak ada informasi tentang A1. Jadi kita bisa pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Ya, Ibu tulis dulu rumusnya di bawah. Jadi A sama dengan M dikali I. Kemudian 1 ditambah I pangkat T dibagi dengan 1 tambah I pangkat T. Dikurangi 1. Nah ini rumusnya. Cukup rumit ya rumusnya. Kemudian kita masukin nilainya 10 juta dikali dengan I. I-nya kan 2% per bulan. Ini langsung aja kita jadiin desimal ya. Jadi 2% itu kan sama aja 2/100 sama aja 0,02. Ya, jadi kita tulis di sini 0,02. Lalu ini jadi 1 plus I. I-nya tadi 0,02. Pangkat T. T-nya adalah 24. Nah, ini cukup panjang nih. Pangkatnya 24. Jadi harus pakai kalkulator. 1 plus 0,02 pangkat 24 dikurangi 1. Oke. Sekarang kita punya 10 juta, kita kaliin dengan 0,02. Berarti kan jadinya 200.000. Ya. 1 ditambah 0,02 berarti 1,02 pangkat 24. Kita bagi dengan 1,02 pangkat 24 dikurangi 1. Ya. Kemudian ini kita pangkatin dulu nih si 1,02-nya nih. Kita pangkatin. Jadi ini 200.000 dikali dengan 1, Ibu dapat 1,6084. Nah ini saya ambil 4 digit di belakang koma ya.
Ini juga 1,6084 dikurangi 1. Jadi ini sama dengan yang atas kita kaliin dapatnya 321.680 dibagi dengan 0,6084. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah 528.731. Ini ada komanya ya, 0,098. Jadi jumlah pembayaran tiap bulannya adalah 528.731,098. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin dari keempat materi yang sudah kita pelajari, rumus yang paling paling panjang ya, itu ada di anuitas ya. Karena tadi kalau rumus pertumbuhan itu sama dengan rumus bunga majemuk ya. Cara mencarinya, konsepnya sama. Kemudian kalau rumus peluruhan, cara mencari peluruhan itu konsepnya juga sebenarnya sama, cuma bedanya kalau peluruhan karena dia berkurang, jadi dikurangi ya. Kalau pertumbuhan sama bunga majemuk kan tadi ditambah gitu. Kalau anuitas beda lagi rumusnya gitu ya. Jadi nanti setelah KBM ini selesai bisa tolong mengisi presensi. Materi juga sudah Ibu share di Google Classroom, ada di WhatsApp juga ada. Nanti akan ada tugas dari Ibu, mungkin agak siangan ya. Soalnya tadi mau posting cuman masih error ini ya. Jadi nanti saya posting setelah ini. Itu ya, jadi tugasnya adalah mengisi presensi dan mengerjakan tugas setelah ini. Nanti video pembelajarannya saya share lagi biar bisa dilihat lagi sama kalian. Gitu ya. Bener nggak ada pertanyaan? Halo? Ini nggak ada suaranya nih. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya mau lihat dulu siapa yang online. Berkurang kah? Oke. Boleh dinyalakan dulu kameranya? Kita foto bersama dulu. Karena kita belum pernah ketemu ya, jadi yang bisa dilakukan hanya foto bersama. Yuk, nyalain dulu kameranya. Ini belum nyala semua ya? Sebentar. Tunggu. Ini kayaknya sinyalnya kurang 281 961 1351 012872. Udah kangen belum sama sekolah? Udah kangen ya? Pengen sekolah ya? Atau senang di rumah belajar, senang apa? Daring di rumah? Oke, nyalakan dulu kameranya. Di komputernya kok nggak kelihatan nih. Punyanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja nih yang on kameranya. Sinyalnya kurang bagus berarti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, sebentar. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Enggak. Lagi. Ada yang hilang nih gambarnya. Ika Dewiarda sama Indra Triprasada tadi. 1, 2, 3. Oke. Untuk hari ini sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tolong bisa tanya di grup ya. Mungkin nanti biar teman-temannya bisa tahu apa yang menjadi keluh kesah gitu ya. Gitu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri untuk KBM siang hari ini. Selamat. Oh, ada yang tanya, tugasnya dikumpul kapan, Bu? Tugasnya seminggu waktunya. Kayak seperti tugas 1 kemarin ya. Jadi karena minggu lalu nggak ada tugas, jadi minggu ini tugasnya adalah materi barisan dan deret geometri yang kita pelajari minggu lalu sama materi hari ini. Cuman 10 soal. Nanti habis ini Ibu posting tugasnya ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.